Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi pada penjelasan tentang tutorial berseri ya, penulisan research paper berbasis scaffold method. Kalau sebelumnya kita sudah mengetahui tentang struktur introduction section, kali ini kita coba memahami tentang theoretical framework dan conceptual framework ya. Nah, kenapa kita harus mengetahui kedua framework ini? Karena ketika kedua framework ini sudah clear pada bagian introduction section, maka ke depan penggunaan variabel-variabel atau keywords dan konsep penelitian itu bisa dilakukan atau bisa ditulis secara konsisten. Nah, apa sih theoretical framework itu? Yaitu teori yang kita gunakan ya untuk menjelaskan fenomena dan menggambarkan hubungannya antara fenomena satu dengan fenomena yang lain. Nah, teori itu bisa apa aja ya, sesuai dengan area penelitian kita masing-masing. Dan paper itu kan intinya dibangun dari sebuah masalah ya atau problem, dan kita berupaya untuk memberikan solusi bagaimana kita menjawab dari sebuah research question atau research problem. Jadi kalau kita lihat struktur di dalam introduction section itu, struktur utamanya sebetulnya cuma 3, yaitu problem, objective, dan research question. Nah, research question atau research problem ini berbeda dengan problem ya. Jadi ada pendekatan kata research pada research question ini. Jadi problem itu sebuah latar belakang mengapa penelitian itu dilakukan, dan latar belakang ini adalah sebuah masalah ya. Dan objektif itu adalah tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Dan research question merupakan sintesa pemikiran kita bagaimana secara teori menghubungkan problem dan objektif sebagai bagian dari motivasi penelitian. Nah, sebagai contoh di sini ya, problemnya itu adalah misalkan ini ada sebuah toko online ya yang menjual sebuah produk A, misalkan dia memiliki masalah, yaitu eh, bagaimana kenapa banyak customer yang membeli secara online tidak melakukan pembelian berikutnya ya. Jadi repeat ordernya itu tidak ada. Jadi ketika sudah beli produk A, katakanlah produk A ini adalah sebuah consumer goods yang biasanya kita ketahui bahwa produk A ini selesai atau habis pakai selama katakanlah 1 minggu. Ya biasanya idealnya customer ini bisa membeli lagi di minggu berikutnya, tapi ternyata tidak melakukan pembelian lagi gitu. Nah, di sini kita melakukan penelitian yang tujuannya adalah gimana caranya meningkatkan loyalty dari sebuah customer sehingga nantinya tentunya akan memberikan revenue kepada perusahaan tersebut ya, atau pendapatan yang semakin meningkat gitu. Nah, sehingga dalam research question di sini ya, kita menghubungkan sebenarnya ada sebuah para variabel satisfaction dari customer ya yang bisa dihubungkan dengan customer loyalty. Jadi kita pengen tahu bagaimana sih caranya meningkatkan kepuasan pelanggan ya, sehingga nantinya bisa meningkatkan loyalty dari customer. Ketika customer loyalty-nya meningkat, kita asumsikan bahwa akan terjadinya repeat order di masa mendatang. Nah, sedangkan conceptual framework itu kita mencoba untuk mengilustrasikan variabel-variabel apa saja yang saling berhubungan yang terdapat pada theoretical framework ya. Jadi dengan melihat conceptual framework ini, maka kita bisa membuat penelitian lebih konsisten untuk mempertimbangkan variabel-variabel apa saja yang sudah kita pertimbangkan di theoretical framework. Karena dalam penelitian itu semakin banyak variabel, maka akan semakin banyak pula hal yang kita analisis hubungannya ya. Dan juga dengan memastikan variabel apa saja pada introduction section yang dipertimbangkan, maka akan membuat penulisan paper jadi lebih konsisten untuk section-section yang lain. Nah, sebagai contoh di sini kita lihat kita bisa sintesa variabel yang pertama adalah customer loyalty ya, dan yang kedua adalah customer satisfaction. Nah, kita bisa menganggap ini sebagai independent variable ya. Jadi ada 2 independent variable yang bisa kita ambil sintesa dari bagian problem dan objektif. Nah, kemudian yang dependent variabelnya itu adalah subsequent purchase. Jadi repeat order ya. Jadi biasanya yang ini variabel dari tujuannya. Nah, ini adalah contoh sederhana dari theoretical framework dan conceptual framework.
dan tentunya teman-teman bisa mengambil contoh sederhana ini untuk diambil eh, konsepnya ya untuk eh, riset dari masing-masing teman-teman sendiri. Nah, kemudian kami juga mencoba melihat konseptual framework dan theoretical framework ini dari sebuah paper yang sudah dipublikasikan. Linknya ada di caption dari video ini. Silakan teman-teman download dan request ke kami. Kami akan berikan secara gratis. Nah, di sini kami sudah memberikan contoh ya. Dari paper itu kalau teman-teman udah baca, nanti teman-teman bisa melihat bagaimana theoretical frameworknya, bagaimana conceptual frameworknya. Nah, kemudian teman-teman coba bisa latihan ya dengan template ini. Kami buat secara sederhana. Jadi nanti ketika menulis paper, cobalah isi dari template ini ya, kolom-kolom yang kosong ini. Sehingga nanti kalau misalkan ada bagian yang kosong, yang tidak bisa terisi, berarti ada sesuatu yang kurang di paper teman-teman yang sedang tulis. Nah, kalau misalkan kita bisa mengisi semuanya, mudah-mudahan ya, nanti penulisan papernya jadi lebih terstruktur sistematis. Kemudian juga di sini ada beberapa bagian dari bagian introduction ya, seperti yang pertama ini tentang background ya atau rasional. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan bahwa background itu tidak hanya sekedar background, tapi di dalam background juga ada sebuah struktur tersendiri ya. Sebagai contoh, struktur yang paling luas itu ada research area, kemudian bagaimana research area ini punya implikasi langsung terhadap society ya. Nah, kemudian ada subjek areanya, subjek researchnya, kemudian ada area investigationnya lebih spesifik lagi, dan kemudian lebih spesifik lagi adalah research topiknya kita atau problemnya kita sendiri. Nah, setelah itu juga berikutnya kita sintesa lagi apa sih research questionnya gitu kan. Jadi setelah kita tahu problemnya, kemudian research questionnya apa. Nah, teman-teman bisa baca di sini, lihat contohnya dengan paper yang sudah ada yang kita berikan di sini ya. Kemudian bagaimana kita menulis hooknya atau hipotesisnya. Kemudian ada literatur review atau state of the art ya. Biasanya kadang ada orang yang menyarankan penulisan literatur review ini dalam bentuk matrix ya, tabel. Nah, itu boleh-boleh aja, sah-sah saja. Silakan teman-teman berkreasi masing-masing mana yang menurut teman-teman dirasa yang paling mudah. Kemudian jangan lupa nanti dibandingkan satu dengan yang lainnya di masing-masing review ini, kelemahannya apa, kelebihannya apa. Kemudian juga ada lagi tentang hooknya yang kedua ya, analisis dari review, literatur review. Dan selanjutnya apa original research kita, kontribusi kita ya, atau novelty dari research kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah objektif ya. Nah, kalau sudah menulis secara kerangka ini, selanjutnya teman-teman bisa coba gabungkan menjadi satu ya, berkreasi untuk membentuk paragraf satu dengan yang lain, dengan menambahkan beberapa kalimat-kalimat penjelasan yang lebih lengkap lagi. Nah, ini hanya sekedar kerangka umum aja ya. Jadi mudah-mudahan dengan menggunakan kerangka ini nantinya tidak terlewatkan lagi struktur yang seharusnya ada di dalam sebuah paper. Setelah template ini sudah diisi, eh, sekali lagi semuanya kembali kepada kreativitas masing-masing untuk mengelaborasi masing-masing kalimat ini menjadi sebuah section introduction yang utuh. Di sini juga kita sediakan kolom-kolom yang sudah kosong, silakan teman-teman isi. Kurang lebih demikian template dari bagian introduction dengan menggunakan scaffold method. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.